Pujian ini sekali lagi kita katakan, aku memilihmu Tuhan. Memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupku dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Sekali lagi katakan, aku memilihmu Tuhan. Aku memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupku dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Gemerlap dunia dan kemegahannya, rela Kau tinggalkan dan aku lepaskan. Tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus akan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Katakan, indahnya gemerlap dunia. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan, dan aku lepaskan. Tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang, kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Sekali lagi katakan, indahnya. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang
Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Glory Bapa. Engkau segalanya yang kami rindukan. Tidak ada yang lain ya Bapa. Hanya Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kesempatan yang terus Kau berikan dalam hidup kami. Bapa, kami rindu menyenangkan Engkau dalam hidup ini, dalam kesempatan yang Tuhan beri. Haleluya. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus akan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami kembali datang menghampiri Engkau Tuhan dengan segala kerinduan hati kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ketidaktepatan kami Tuhan, ketidaksetiaan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan nasihat-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan kami, mengajar kami, mengoreksi kami, agar hidup kami senantiasa menyenangkan Engkau, senantiasa menyukakan Engkau, sehingga hidup kami tidak bercacat, tidak bercela di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, shalom ya bagi kita semuanya. Ya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya merasakan hari-hari ini belakangan ini apalagi COVID tidak semakin menurun, tapi semakin meningkat. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua pasti khususnya kebanyakan orang-orang ketakutan. Ya, ketakutan dan kekhawatirannya sangat tinggi hari-hari ini, Bapak Ibu. Seperti pujian kita mengatakan pada hari ini, ya hanya Tuhanlah segalanya dalam hidup ini, tidak ada lain. Mazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Jadi dalam situasi kondisi yang seperti ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita tidak bisa mengharapkan keadaan dunia ini semakin membaik. Ya, keadaan dunia ini semakin, ya kita tidak tahu Bapak Ibu. Kita lihat aja hari ini bukannya tambah baik, tapi semakin tambah parah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, dalam kehidupan ini tidak bersandar kepada Tuhan, tidak menyerahkan hidup seluruhnya kepada Tuhan, tidak Tuhan segalanya dalam kehidupan ini, maka kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan itu gampang goyah. Ya. Gampang ketakutan. Ya. Ya, takut apalagi ekonomi hari-hari ini, ya. Orang-orang untuk makan hari-hari aja enggak ada Bapak Ibu. Ya, karena saya tahu yang datang mau WA saya, Bu, kirimkan saya uang untuk beli beras. Karena untuk makan hari ini aja enggak ada. Enggak ada pekerjaan. Enggak ada pekerjaan Bapak Ibu. Mau kasih makan anak, istri, tidak ada keuangan karena tidak ada pekerjaan. Karena keadaan dunia hari-hari ini yang saya katakan tadi tidak semakin membaik. Amin, Bapak Ibu Saudari ya. Jadi kalau kita hari-hari ini melihat keadaan seperti ini, mari kita sadar. Mari kita berbalik. Kalau hari-hari ini kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak mengandalkan Dia di dalam kehidupan ini. Pada kesempatan hari-hari ini dalam situasi kondisi zaman yang tidak semakin membaik, ya. Ini salah satu Tuhan mengingatkan anak-anaknya. Sebab ada firman Tuhan yang mengatakan anak yang kukasihi, dia ditegur dan diajar Bapak Ibu. Ditegur itu melewati situasi yang terjadi. Ya, masalah hidup, keadaan dunia hari-hari ini. Karena apa? Karena Tuhan sayang kepada anak-anaknya yang mengatakan bahwa hidupnya menjadi orang Kristen, katanya mengasihi Tuhan. Nah, sampai situasi kondisi ini kita tidak sadar Bapak Ibu. Ya. Kita tidak berbalik kepada Dia dan berharap kepada Dia, takut dan gentar kepada Dia. Tidak haus dan lapar akan kebenarannya. Maka kehidupan orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan itu tidak mencerminkan di dalam kehidupannya dia sebagai anak Tuhan. Sebab kalau anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tentunya orang-orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya, seluruh hidupnya kepada Tuhan. Atau melakukan kehendaknya. Ya, melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan ini. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah murid-murid Tuhan. Ya. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridnya, kata firman Tuhan. Amin Bapak Ibu, kalau kita tidak hidup takut dan gentar, kita tidak menghargai dan menghormati Dia. Kita bukan anak yang sah oleh Tuhan. Kalau kita mengatakan anak-anaknya Tuhan, anak Tuhan, tentu kita harus mengikuti jalan-jalan yang Dia sudah ajarkan kepada kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan melewati situasi proses kejadian yang terjadi hari-hari ini, ya,
saya sebagai gembala jemaat di tempat ini, sebagai pendeta, ya, kalau saya tidak mengingatkan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar, sebab ada gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan masih mengajarkan sesuatu yang tidak benar-benar kebenarannya, Bapak Ibu. Dalam situasi seperti ini, kebenaran firman Tuhan jangan takut kita sampaikan kebenaran yang sungguh-sungguh ini, yang murni. Sebab kebenaran yang murni ini banyak orang gak suka, Bapak Ibu. Ya, banyak orang gak suka. Sebab itu kebenaran yang murni itu mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Kalau tidak melakukan kehendaknya, ya, kita harus serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang kita harus lakukan. Nah, kalau kita tidak melakukan kehendaknya ini, ajaran Tuhan Yesus ini, maka kita tidak layak, Bapak Ibu. Percuma kita datang setiap minggu ke gereja, kita menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen, tapi kita cuma hanya di mulut, tapi tidak mempraktekkannya dalam kehidupan. Kita tidak melakukannya di dalam kehidupan ini. Percuma Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Nah, sebab itu saya di tempat ini sebagai gembala jemaat di tempat ini bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran ini kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Karena tujuan pelayanan di gereja ini harus membawa saudara di dalam keselamatan, dibawa ke langit baru dan bumi baru. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau saya tidak menyatakan, tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan di tahta pengadilannya nanti kelak. Sebab itu doa saya tadi mengatakan selagi ada kesempatan hari-hari ini Bapak Ibu. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan sebelum saya mempersiapkan pelayanan pada pagi hari ini. Saya katakan kepada Tuhan apa yang saya harus sampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan saya seperti ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Kalau menjadi orang Kristen sebagai seorang hamba Tuhan, tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya sebagai pemimpin itu harus benar-benar di depan untuk mempertaruhkan nyawa. Saya sebagai pemimpin atau sebagai seorang gembala jemaat di tempat ini, yang dipercayakan di tempat ini, saya harus menanggalkan segala sesuatu. Itu tidak mudah, saya tahu Bapak Ibu. Saya belum sempurna melakukan itu. Ya. Tapi saya terus mau berjuang. Mau terus berjuang untuk melakukan kebenaran ini. Itu tidak mudah. Sangat lucu dan sangat aneh kalau saya sebagai gembala jemaat di tempat ini cuma hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudari, tapi saya tidak melakukannya. Mustahil. Lucu. Ya, lebih baik saya nggak usah ngomong.
lebih baik saya jangan menjadi seorang gembala di tempat ini. Lebih baik mengundurkan diri seperti itu. Resiko harus ditanggung Bapak Ibu. Tuhan mempercayakan saya di tempat ini dan saya harus mempertanggungjawabkan. Dan Tuhan berkata, barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, Bapak Ibu. Ya. Walaupun itu getar-getir, tidak mudah. Ikut Tuhan menjadi pemimpin itu tidak mudah, menderita. Seperti Yesus. Nah, Tuhan ingatkan penderitaan Tuhan Yesus waktu dia di dalam penderitaannya di kayu salib. Ya. Tuhan meneladani, Tuhan mencontohkan, Tuhan mengajarkan kepada kita. Ini loh yang kamu harus teladani. Tuhan berkata seperti itu Bapak Ibu Saudari. Apa yang dia lakukan? Penderitaan. Nah, sangat aneh kalau seorang hamba Tuhan seperti saya ya, mau melayani Tuhan di tempat ini, mau enak, mau nyaman jadi pendeta, menerima uang dari jemaat, menerima persembahan saja dari jemaat. Lucu. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dia memberi nyawa. Dia rela berkorban. Untuk saya dan saudara. Dia sudah mencontohkan, dia sudah meneladani hidupnya. Saya teringat, iya ya Tuhan. Tuhan itu selama dia ada di dunia. Dia mencontohkan ini loh yang saya lakukan, kata Tuhan. Penderitaan. Tidak ada enaknya Tuhan. Ya. Dia melakukan namanya mujizat. Ya, dia memberi makan 5.000 orang ya. 5 roti 2 ikan. Ya. Air berubah jadi anggur waktu perkawinan di Kana. Cuma itu Bapak Ibu, supaya betul-betul dia menyatakan bahwa dia Tuhan. Habis itu penderitaan yang dia alami. Tapi kadang-kala banyak gereja seperti saya dulu, gembala, puji Tuhan kalau saya tahun-tahun belakangan ini disadarkan, diingatkan bahwa kebenaran yang benar-benar sungguh-sungguh itu kita harus meneladani teladan Yesus itu di kayu salib, penderitaannya. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebab kalau kita mengajarkan yang enak, kalau bagi yang baru bertobat ya, dari yang belum percaya, mengenal Yesus dia baru ya, Tuhan kadang-kala izinkan mujizat terjadi. Saya juga mengalami mujizat Bapak Ibu, karena saya waktu itu belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu saya baru mengenal sungguh-sungguh bertobat, kekristenan saya sudah sejak dari kandungan Bapak Ibu. Dari sejak kandungan ibu saya, turunan kami memang orang Kristen. Tapi belum sungguh-sungguh. Kehidupan masih kehidupan yang tidak berkenan, bukan menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen tidak seperti itu kehidupannya. Masih percaya dukun, hidupnya masih kepahitan, kebencian, mulut mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak berkenan, itu dulu. Katanya menjadi orang, katanya Kristen. Nah, setelah saya mengerti dan saya bertobat pada waktu itu, Bapak Ibu, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, saya mulai meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan itu di hadapan Tuhan. Ya, saya mulai meninggalkan semuanya sampai melewati proses sudah hampir ya dari tahun 93 pertobatan saya. Ya. Berapa tahun itu ya? 93. Pertobatan awal, pertobatan pertama saya.
Pertobatan awal dan pertobatan itu berapa kali Bapak Ibu saya. Artinya melewati proses. Ya. Pertobatan yang lebih sungguh-sungguh itu ya tahun belakangan ini. Setiap tahun 2020 ini terus pertobatan saya. Artinya terus dimurnikan oleh Tuhan. Artinya didewasakan terus. Kekristenan saya berkualitas. Ya. Semakin disempurnakan. Sempurna menurut standarnya Tuhan. Kita masing-masing punya standar. Ya Bapak Ibu beda dengan saya. Karena saya lebih dulu. Ya. Saya tidak mungkin seperti Tuhan Yesus, sempurnanya seperti Tuhan Yesus. Tapi kita harus mengikuti jejaknya. Amin. Kita mengikuti teladannya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Apa yang dia lakukan, kita lakukan. Sesuai dengan standar kita masing-masing. Paham? Ya. Jadi jangan mengatakan, mana bisa kita sempurna seperti Yesus. Ya tidak mungkin kita bisa sempurna seperti Yesus, Bapak Ibu. Tapi kita harus mulai melakukannya sesuai dengan standar kita masing-masing. Kita melakukan apa yang dia lakukan. Nah, saya mulai melakukannya di dalam kehidupan saya hari-hari ini, Bapak Ibu Saudari. Jadi setiap minggu saya selalu mengingatkan ini kepada Bapak Ibu. Karena ini jalan yang Tuhan ajarkan, selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Apalagi di hari-hari belakangan ini, keadaan dunia seperti ini. Kita tidak tahu waktu kita kapan. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi. Ya, perkarakan hidup kita ini mau kemana habis ini. Apalagi keadaan dunia seperti ini. Tidak pandang. Kita tidak tahu keluar sana, ternyata COVID. Mengerikan Bapak Ibu hari-hari ini. Makanya saya bilang ketakutan orang semakin besar. Sebab itu di Lukas 12 ayat yang keempat dan kelima mengatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat yang kelima, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah dia, artinya dia itu besar Tuhan. Ya, takutlah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah dia. Ternyata ada kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus itu tegas. Tuhan kita itu tegas. Tidak selalu, Tuhan kita maha pengasih, maha penyayang. Tidak selalu begitu. Ini ketegasan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tegas. Kenapa? Ini kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Takut kepada dia. Kita tidak takut banyak dalam kehidupan ini. Seenaknya hidup. Cuma kalau mau mati takut, keluar takut mati. Itu yang ditakuti. Takut gak kawin, takut gak punya uang, takut kelaparan. Cuma itu yang kebanyakan kita manusia. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, takutlah dia.
harus takut kepada Dia, Bapak Ibu Saudari. Jangan lagi. Banyak orang takut keadaannya. Dia tidak tahu matinya kemana. Makanya tadi, perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Kita pasti mati, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang tahu hidupnya. Saya iseng kepada Tuhan, Tuhan, kesempatan hidup ini, kalau kau masih ada aku bangun pagi, berarti Tuhan berikan aku kesempatan. Apa yang harus kuperbuat Tuhan? Apa yang harus kulakukan? Kalau dulu Bapak Ibu, wah ambisi. Saya pikir pelayanan, buka pelayanan di sana, buka di daerah. Ya. Lakukan begini, lakukan begitu buat. Ternyata itu untuk pribadi saya, untuk nama, supaya nama saya dipuji. Supaya gereja ini besar dan saya dipuji. Untuk kepentingan pribadi saya. Itu dulu tidak berkenan. Habis itu saya bertobat Bapak Ibu. Dan saya benar-benar kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak mau. Saya tidak lagi seperti dulu. Makanya saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya lakukan? Apakah berkenan kepada Tuhan? Ya. Saya benar-benar ingin di Yakobus 4 ayat 15 mengatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan kehendaki. Jadi sekarang kalau saya mau ke sana, mau kemana, kalau Tuhan kehendaki. Kalau dulu Bapak Ibu, seenaknya mau ke sana, sesuka hati. Mau melakukan ini, sesuka hati. Ya ada kebenaran firman-Nya Bapak Ibu. Di Yakobus 4 ayat 15 ini mengatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi tanya Tuhan, kalau kita memiliki Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, biar tangan kasih-Nya membimbingku. Cuma cakap menyanyi di gereja. Tapi mau melakukan ini seenaknya. Tidak pernah tanya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Mari kita mengoreksi diri kita hari-hari ini. Selagi ada kesempatan bagi kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Terus kalau hari ini kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari ada kesempatan bagi kita untuk Tuhan ampuni setiap kesalahan, ketidakbenaran dalam kehidupan ini yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak menyukakan hati Tuhan. Karena kita tidak tahu mati kapan. Kalau kita kena COVID, Bapak Ibu terkapar, kita sudah siap. Amin. Karena kita tidak tahu loh, sehat-sehat hari ini, besok bisa mati, terkapar. Kalau hari ini kita tidak siap-siap, tidak takut kepada Tuhan, seperti firman Tuhan di ayat 5 tadi, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah Dia yang selalu membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah Dia. Kalau masih berdusta, berbohong, sama ya, berdusta, berbohong, menipu, tidak jujur, perbuatan yang tidak benar. Jangan remehkan itu Bapak Ibu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Perbuatan kita. Mungkin di depan manusia kita pura-pura baik, pura-pura jadi orang baik.
Hanya Tuhan yang tahu. Jadi takutlah kepada Tuhan. Takut. Tuhan ada di mana-mana. Jangan karena tidak ada Tuhannya di depan kita. Seenaknya kita melakukan. Rugi Bapak Ibu, bodoh itu. Kalau kita tahu Tuhan ada, dimanapun dia ada. Apa yang kita perbuat, dia melihat kita, dia tahu perbuatan kita. Takutlah kepada dia Bapak Ibu. Takut dan gentar kepada dia. Ya. Bukan karena takut kita masuk neraka Bapak Ibu. Karena kita mengasihi dia, amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita menghormati. Pasti kita takut melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, amin. Karena kita mengasihi dia. Karena aku mengasihi Tuhan, aku ingin hidupku menyenangkan hatinya. Aku tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau aku ada dusta, aku ada pembohong, aku ada kata-kata, aku curang, apapun yang terjadi, Tuhan tolong ampuni aku. Aku tidak mau Tuhan hidupku menyakitimu. Aku rindu Tuhan hidupku menyenangkan Engkau. Kalau ada keinginan-keinginan dunia, di luar sana kita masih terikat dengan dunia ini. Mari Bapak Ibu, kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada artinya semua itu Bapak Ibu. Tidak ada gunanya. Lebih baik kita cari Tuhan. Lebih baik kita banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mengoreksi diri kita. Kita diam di rumah. Apalagi ada kesempatan COVID ini. Kita banyak diam di rumah. Artinya diam di rumah itu ya, diam untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bukan diam tidur, Bapak Ibu ya. Atau main game seharian. Bukan itu Bapak Ibu. Ya, anak-anak muda sangat sedih sekali saya lihat. Selalu nih. Aduh, kalau hidup pun di sini terus mengerikan. Saya sangat prihatin dengan keadaan anak-anak muda hari-hari ini. Ketagihan kayak narkoba gitu. Kecanduan dengan apa itu namanya? Main game. Ngeri sekali Bapak Ibu saya melihat keadaan anak-anak muda hari-hari ini. Tidak takut. Jadi apa nanti dunia ini? Kalau anak-anak muda kita semuanya begitu. Sangat sedikit sekali anak-anak muda yang mau menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Yang meninggalkan segala keindahan dunia ini. Seperti pujian tadi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mana mungkin anak muda, kami masih anak muda, belum mau mati, tidak rindu dengan langit baru, bumi baru. Artinya langit baru, bumi baru itu tempat kita nanti Bapak Ibu. Ya, tempat kita di sana. Itu kerinduan kita, sebab itu kita benar-benar gunakan kesempatan kita yang ada di dunia ini. Jangan sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna. Mari ada kesempatan ini, kita sadar, boleh-boleh aja ya. Tapi jangan itu terus, bangun tidur, itu. Begadang, itu terus. Tidak memikirkan hal yang lain. Itu dosa loh di hadapan Tuhan. Dikira tidak berdosa itu, berdosa itu. Itu tidak menghormati Tuhan. Amin. Bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain? Anak-anak muda, siapa lagi? Mau jadi pemimpin,
yang takut akan Tuhan. Sulit hari-hari ini Bapak Ibu. Sulit. Ya saya berdoa mencari anak-anak muda. Saya sangat terbeban. Ya. Pada anak-anak muda. Masih sangat, ya kalau saya sedikit aja belum ada. Di Palangkaraya ini khususnya. Belum ya di Jemaat GBI Bukit Raya ini. Belum ada. Yang benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apalagi orang tua. Saya bersyukur ada Mina dengan Mama ini. Selama COVID ini baru di rumahnya aja dia membuka tempatnya untuk komsel, dilayani khusus. Luar biasa. Mereka rindu kalau kami belum datang, mereka tunggu-tunggu. Ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ingin diajarkan. Kami datang Bapak Ibu. Seberapapun kami siap. Tentunya pakai aturan protokol. Amen. Kita tidak boleh banyak, kita hanya kunjungi keluarga ini. Karena mereka rindu di masa tua mereka. Puji Tuhan, banyak hal diubahkan, banyak hal pemahamannya. Luar biasa. Saya pikir seumur mereka itu sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan seperti hari-hari ini yang saya sampaikan. Karena dari muda, dari dulu berabad-abad umurnya sudah 70-an tahun, 60-70-an tahun. Itu saya pikir tidak mungkin bisa menerima kebenaran itu. Ternyata setelah saya tanyakan apa penerimaan mereka tentang kebenaran ini, mereka paham dan mereka tidak cuma hanya mengerti dan mereka mulai mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Itu benar, Bapak Ibu. Itu disaksikan oleh anak cucu. Orang tua saya berubah setelah banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Nah ini, saya rindu di tempat ini tidak cuma angguk amin, firmannya bagus, keras. Tapi kita tidak mempraktekannya, percuma Bapak Ibu. Sia-sia waktu kita. Amin. Sia-sia waktu kita. Saya hari-hari ini terus berjuang. Keselamatan itu hasil dari perjuangan, tidak cuma-cuma. Keselamatan itu perlu perjuangan, Bapak Ibu. Berjuang untuk menuju ke pintu yang sesak, sempit. Berjuang. Surga itu pintunya sempit. Sebab itu kita berjuang selama kita ada di dunia ini. Artinya berjuang untuk memperbaiki hidup kita. Dengan kemegahan dunia yang ada ini, yang menggiurkan. Yang saya katakan tadi. Kita berjuang untuk menanggalkannya. Setiap keinginan-keinginan, hawa nafsu, keinginan dunia. Yang menyakiti hati Tuhan. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu berjuang, harus punya tekad. Tidak ada mujizat. Ini anak saya doakan Bu ya. Karena dia selalu kecanduan main game. Doakan anak saya dalam nama Yesus. Tidak ada Bapak Ibu. Itu harus dari diri sendiri punya tekad. Kecanduan rokok itu tidak mungkin mujizat. Harus punya tekad dari diri sendiri. Ada niat untuk meninggalkan segala sesuatu dosa yang mengikat kita. Amin. Minta dengan Tuhan, masa Tuhan tidak beri? Bergumul dengan Tuhan, tolong aku Tuhan. Saya pernah Bu, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ada salah satu yang di dalam diri saya itu sulit untuk lepas. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan, lepaskan aku ini. Minta saya bergumul dengan Tuhan. Masa dia tidak lepaskan? Kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, amin. Tolong Tuhan. Dan saya berusaha untuk melepaskan di situ. Di situ ada kekuatan Tuhan untuk
kita dimampukan untuk melepaskan sesuatu yang sulit di dalam diri kita. Amin. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi murid Tuhan. Amin. Karena saya rindu, saya harus menjadi murid Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan, kita semua harus menjadi murid. Tentu menjadi murid Tuhan itu perlu betul-betul kita harus melepaskan segala sesuatu. Kalau kita belum bisa melepaskan segala sesuatu, kita belum menjadi murid, belum menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kalau hari ini kita masih hidup di dalam keinginan dunia, dosa, saudara belum dikatakan anak-anak Tuhan, belum menjadi muridnya Tuhan. Sebab itu kalau mau menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan, harus berani melepaskan segala sesuatu miliknya, baru dia layak. Seperti orang kaya, dia sudah lakukan hal yang baik. Ya. Tapi menjadi orang Kristen harus lebih dari itu, Bapak Ibu. Sebab itu orang kaya itu bilang, apalagi yang harus kuperbuat, Tuhan? Tuhan tahu. Tuhan bilang, lepaskan, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Dia tidak mau, Bapak Ibu. Dia menangis, dia tidak mau menjual miliknya untuk memberikan kepada orang miskin. Dia terikat dengan harta kekayaan. Nah, kita terikat di mana? Kalau hari ini kita tidak mau, tidak ada punya kekayaan, kita masih terikat dengan seperti anak muda tadi, keinginan, pengen senang, sesuatu kesenangan. Kita belum layak menjadi anaknya. Kita belum layak menjadi murid-muridnya. Amin. Itu perlu perjuangan. Kita harus serius sama Tuhan, tidak bisa main-main. Harus fokus. Harus perjuangan, Bapak Ibu. Ya, saya aja hari ini yang sudah berjuang itu kadang-kadang bisa meleset. Apalagi yang enggak. Tapi saya terus lakukan lagi sama Tuhan. Saya tahu Tuhan, itu tidak mudah. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan ya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita. Kita tidak tahu, kita sebentar lagi kita mengakhiri tahun 2020 ini. Kita tidak tahu tahun 2021. Kita harus mempersiapkan diri kita semakin kuat lagi, Bapak Ibu. Ya. Karena tahun 2020 ini tahun yang begitu berat. 2021 ingat Bapak Ibu. Ya. Saya tidak memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudari mengenakan telinga, santai enggak. Semakin berat. 2020 itu berat. 2021 semakin berat. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Ya. Karena ini sudah akhir zaman. Kalau Tuhan bilang dia di depan pintu sudah mengetuk pintu. Amin. Tuhan Yesus sudah mengetuk pintu. Itu sudah ada kakinya, sudah ada di dunia ini sebentar lagi terbuka. Ini sudah ada. Sudah kenyataan hari ini, tinggal dibuka. Tak. Mari kita mempersiapkan diri kita. Jangan main-main lagi Bapak Ibu. Bertobat kita, sadar kita hari ini. Anak-anak muda, sadar hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian kita. Kita katakan, Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikkan batinku untuk mengerti hatimu agar kutunaikan semua yang Bapa ingini. Ini doa kita di hadapan Tuhan, amin. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Katakan, Tuhan antar langkahku Tuhan. Karena aku tahu hidup di dunia ini tidak semakin menjanjikan. Hidup di dunia ini semakin sukar. Aku tahu Tuhan. Sebab itu Tuhan antar langkahku sebelum usai hariku Tuhan. Minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Hei anak-anak muda, sadar hari ini. Mari tundukkan kepalamu, minta kepada Tuhan. Langkahku sebelum usai hariku
memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan jelikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang bakal ingin. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, pulihkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang bakal ingin. Musik dengan lembut. Bapak Ibu, tundukkan kepalamu. Mari katakan, angkat tangan kepada Tuhan. Naikkan, Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Kasihani kami Bapa. Kasihani anak-anak mudamu di hari-hari yang semakin sulit ini Bapa. Bapa, tolong kami, jangan biarkan kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Rasena ya Ramo. Oh, ya Sikita Kanamu. Kasihani anak muda, kasihani kami Bapa, tolong kami menunaikan tugas kami. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, berikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang bakal. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, berikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang bakal ingin. Agar ku tunaikan semua yang bakal ingin. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa, setiap jemaat-Mu, baik mereka yang mendengar di media sosial ini,
Kami percaya Bapa Engkau menjamah setiap hati mereka. Mencelikkan batin untuk mengerti hati-Mu dalam kehidupan ini. Kami serahkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bawa kepada Engkau Bapa sebagai pergumulan hamba-Mu ini kepadamu. Itu juga dengan hamba-Mu ini Bapa. Agar hamba-Mu dapat juga melakukan kehendak-Mu. Lebih dan lebih lagi Bapa. Aku rela Tuhan. Kalau memang Tuhan menginginkan itu bagiku. Aku rindu Bapa. Karena banyak jiwa-jiwa yang masih belum mengasihi Engkau dengan patut ya Tuhan. Sebab itu tolong kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini, saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.